Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Code Editor. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang function ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kita buat file terlebih dahulu karena kita belum menyiapkan ya. Ini kita setting dulu ya. Plain text mencari PHP, kemudian ketik PHP, tekan tab. Oke. Kemudian kita simpan terlebih dahulu, kita kasih nama function gitu ya, function.php. Oke, kita save. Nah, oke teman-teman. Jadi langsung saja kita bahas ya teman-teman ya, biar nggak terlalu lama videonya. Untuk struktur dari function itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, function ya, kemudian diikuti dengan nama function ya, function name. Nah, kemudian di dalam sini nanti ada parameter. Nah, kemudian nanti kita menuliskan kodenya di dalam function ini teman-teman ya, di dalam kurung kurawal ya. Oke. Nah, ini untuk contoh saja. Misal kita kasih nama untuk tampil gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita kasih perintah echo di dalamnya. Misal kita tampilkan ini adalah function ya, sederhana gitu ya. Untuk contoh saja. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini ya, kalau kita jalankan aplikasinya atau programnya, ini nggak muncul apa-apa ya teman-teman ya. Nah, karena apa? Karena kita belum memanggil nama function ini ya, function tampil ini ya. Nah, jadi kita buka browsernya terlebih dahulu ya. Kita buka browsernya terlebih dahulu. Seperti biasa ya, ketik localhost, kemudian php dasar / function ya, function.php, enter. Nah, dia belum tampil apa-apa ya teman-teman ya. Tapi jangan lupa buat teman-teman ya, ini dijalankan dulu ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini ya. Nah, untuk memanggil function itu cukup dengan ini ya teman-teman ya. Kita panggil namanya, kemudian diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup. Kemudian diikuti dengan titik koma, jangan lupa. Oke, kita balik ke browser, kita reload. Nah, maka dia muncul ya. Ini adalah function sederhana, gitu ya teman-teman ya. Nah, buat yang belum tahu apa itu function gitu ya. Jadi, function ini teman-teman itu sekumpulan kode gitu ya, yang digunakan atau yang dibuat untuk menyelesaikan suatu tugas gitu ya. Nah, misal di sini kan, dia kan tugasnya menampilkan ini ya. Menampilkan ini adalah function sederhana. Nah, kemudian kita panggil gitu ya. Nah, ini untuk yang sederhana, kita buat sekali lagi ya. Kita buat lagi gitu ya. Kita buat lagi misal function ya. Kita di sini misal ingin membuat atau menghitung gitu ya. Jadi membuat program untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, kita ambil contoh yang gampang dulu gitu ya. Nah, misal jadi untuk namanya gitu ya, misal luas persegi panjang gitu ya. Luas persegi panjang. Nah, kemudian kita butuh yang namanya parameter, teman-teman. Ya, kita butuh yang namanya parameter panjang ya, kemudian ada parameter lebar. Seperti ini. Nah, untuk di dalamnya, nah kita bisa buat rumus ya. Rumusnya misal luas ya sama dengan persegi panjang. Kok persegi panjang? Panjang ya, sorry. Panjang dikali variabel lebar. Gini ya teman-teman ya. Nah, kemudian gini dulu deh. Kita panggil dulu ya. Kita panggil dulu untuk nama functionnya. Seperti ini. Nah,
Kira-kira jika seperti ini, apakah programnya error atau tidak? Kita coba ya teman-teman ya. Kita coba bareng-bareng ya, kita reload. Nah, maka dia error. Nah, di sini errornya ini ya, 0 page in. Nah, ini ya, online berapa ini? Line 8 ya. Line 8 kita cek ya, line 8. Nah, di sini errornya. Nah, kenapa? Nah, karena di sini ada parameter ya teman-teman ya. Ada dua parameter yaitu parameter panjang dan parameter lebar. Nah, sementara di sini kita masih kosong ya. Kita belum memasukkan ya. Atau kita belum memasang. Nah, jadi untuk memasang teman-teman kita misal nih untuk panjangnya kita 10 ya sebagai contoh dan lebarnya misal 3. Nah, maka harusnya harusnya outputnya ini adalah 10 dikali 3 sama dengan 30 ya. Nah, tetapi apakah ini akan tampil gitu ya? Belum ya teman-teman ya. Oke, kita coba terlebih dahulu ya. Kita reload. Nah, dia belum tampil. Kenapa dia belum tampil? Karena di sini kita belum memasang namanya return. Nah, fungsi return ini teman-teman untuk mengembalikan suatu nilai, gitu ya. Nah, di sini kan terdapat nilai ya, di variabel luas ini kan panjang dikali lebar. Nah, ini kan menghasilkan nilai ya. Nah, kemudian kita return ya. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini ya, maka kita tambahkan echo ya untuk menampilkannya. Oke, kita coba dulu ya, kita reload. Nah, maka di hasilnya 30. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini contoh function ya. Jadi function tadi apa? Sekumpulan kode ya yang dibuat ya atau dirancang gitu untuk membangun sekumpulan kode yang dibuat atau dirancang untuk menyelesaikan suatu tugas gitu ya. Nah, seperti di sini luas persegi panjang. Nah, di sini kan kita membuat kode ya atau merancang kode untuk menghitung luas persegi panjang gitu ya. Nah, oke, paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian function ini teman-teman bisa digunakan tanpa harus ini ya, bisa digunakan lagi tanpa harus mengetikkan ini ya teman-teman ya. Mengetik ulang ini ya, variabel luas sama dengan panjang kali lebar gitu ya. Nah, jika kita butuh gitu ya. Jika kita butuh tinggal panggil saja functionnya. Jadi misal gini ya, kita panggil sekali lagi ya. Kita panggil sekali lagi luas persegi panjang ya, function luas persegi panjang dengan nilai yang berbeda. Misal 5 dan 2 gitu ya. Nah, tapi kita kasih echo di sini ya. Kita kasih echo BR gitu ya. Seperti ini. Nah, maka dia juga menghasilkan output yang berbeda gitu ya. Nilai output yang berbeda. Dipahami ya teman-teman ya. Jadi gunanya kita menggunakan function gitu ya. Jika kita butuh gitu ya, maka kita tinggal panggil saja ininya ya, nama functionnya. Nah, maksudnya gimana kalau kita misal butuh gitu ya. Nah, misal teman-teman nih ya, atau kita buat lagi gitu ya function ya. Misal seperti ini. Function gitu ya. Kita misal ingin menghitung luas persegi gitu ya. Kita ambil yang gampang-gampang dulu ya. Luas persegi gitu ya. Nah, teman-teman ini untuk menulis ini ya, nama function itu bisa seperti ini ya. Seperti di contoh di atas ini ya. Luas persegi panjang dia digandeng saja ya tanpa spasi. Nah, karena nggak boleh ya spasi ya. Jadi kita harus misal luas persegi gitu ya. Kita tambahkan underscore gitu ya. Luas underscore gitu ya. Kemudian persegi. Nah, ini boleh teman-teman seperti ini. Oke. Jadi
saya tulis ini untuk contoh pertama ya, untuk penamaan function ya. Ini yang tanpa tanpa spasi, tanpa underscore, sorry. Kemudian yang ini pakai underscore. Nah, ini nggak apa-apa. Nah, kalau kita tambahkan variabel gini, jangan ya. Ya, ini error ya nanti ya. Jadi, bisa juga kalian tulis misal huruf besar di awal ya, kapital ya, luas persegi. Nah, seperti ini, itu juga nggak apa-apa. Itu bisa gitu ya. Tapi, umumnya yang sering kita gunakan itu seperti ini ya. Contoh pertama seperti ini, atau contoh kedua yang seperti ini, pakai underscore gitu ya. Nah, oke, kita balik lagi ya. Jadi untuk penamaan seperti ini ya, kemudian kita akan menghitung luas persegi. Nah, luas persegi ini kan sisi kali sisinya, berarti kita butuh parameter yang namanya sisi ya, seperti ini. Nah, kemudian berarti kita harus membuat variabel luas sama dengan sisi ya, dikali sisi ya, seperti ini. Kemudian return ya, return variabel luas. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan ya. Luas yang di sini ini kan namanya sama ya, sama-sama variabel luas. Ini berbeda ya teman-teman ya. Jadi luas yang di sini ini milik function luas persegi panjang. Nah, kemudian luas yang di sini ini milik dari luas persegi ya. Jadi berbeda. Nah, misal kita punya dua ini ya, dua function. Nah, misal kita bikin file baru lah gitu ya. Kita bikin file baru ya, misal ya. Kita bikin file baru, kita setting dulu ya ke PHP. Tekan tab ya. Nah, kemudian kita simpan dulu ya. Misal kita kasih nama coba gitu ya, atau tes gitu ya, tes function gitu ya, .php ini ya teman-teman ya. Ini hanya contoh saja ya, kalian namanya bebas gitu ya, nggak harus ikut yang di sini gitu ya. Ini hanya contoh saja. Nah, misal nih teman-teman ya, kalian ibaratnya kalian bikin file baru gitu ya. Nah, kemudian ada tugas gitu ya teman-teman ya, buatlah rumus gitu ya, atau implementasikan rumus matematika gitu ya. Nah, misal disuruh membuat persegi panjang luas, disuruh menghitung luas persegi panjang gitu ya, atau luas persegi. Nah, jadi kalian tinggal panggil saja ya teman-teman ya, tanpa harus kalian mengetikkan di sini ya. Nggak harus seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kan ribet nanti ya kalau kita ini ya, kita menuliskan di sini ya, kita harus ngetik lagi luas gitu kan nggak perlu ya. Jadi kita cukup panggil nama functionnya. Nah, jika filenya berbeda seperti ini teman-teman. Nah, ini kan filenya kan yang apa? File function ini kan isinya ini ya, ada function luas persegi panjang dan function luas persegi ya. Jadi file function.php itu ada dua function, yaitu function luas persegi panjang dan luas persegi. Nah, misal kalian di sini ada tes atau ada tugas, ya. Misal kita butuh gitu ya, kita butuh function luas persegi panjang. Nah, untuk menghitung luas persegi panjang gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan saja ya include ini ya, include. Nah, kita panggil filenya ya teman-teman ya, function berarti ya, file function.php ya, kita panggil dulu filenya. Nah, kemudian kita panggil nama functionnya ya teman-teman ya. Ya. Nah, kita butuh misal luas persegi panjang nih, ya, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ya, yang pertama adalah kita panggil dulu ya. Ini saya kasih keterangan ya di sampingnya. Ini adalah file ya. Nama file PHP yang dipanggil ya. Nah, seperti ini.
kemudian yang di sini adalah nama function yang ada di file function ya, function.php. Jadi nama file PHP yang dipanggil ya, ini function.php, kemudian nama function yang ada di file function atau nama function yang ada di file tersebut gitu ya. Ya nggak apa-apa lah function.php karena ini kan kita manggilnya di file function.php ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau kita jalankan ya, tadi kan tes ya, tes function ya, tes underscore function seperti ini. Enter, nah dia error teman-teman. Kenapa? Nah kita balik lagi di sini ya, karena kita belum memasang parameter ya, atau kita belum memasukkan nilai parameter yang ada di function luas persegi panjang ini ya. Nah ini ada cara ini teman-teman ya, kita juga bisa men-set ya. Kita juga bisa men-set nilai defaultnya. Jadi misal di sini kita set nilai defaultnya 0 ya untuk panjang ya, parameter panjang. Oke, kemudian untuk parameter lebar kita set juga nilainya itu 0 ya. Ini untuk men-set atau memberikan gitu ya, memberikan nilai default ya. Nah, jadi kita balik ke tes function.php ya. Nah, jadi ketika kita panggil seperti ini, luas persegi panjang, kemudian di sini kita belum mengisikan ya. Nah, kalau kita reload, nah dia nggak muncul ya. Dia nggak muncul error. Maksudnya dia nggak muncul error. Tadi kan error ya, karena kita belum men-set ini ya. Kita belum memberikan nilai ini ya teman-teman ya. Memberikan nilai defaultnya. Oke. Nah, maka dia error ya. Nah, seperti ini. Nah, maka dari itu kita kasih nilai default ya untuk parameter panjang dan lebar. Nah, begitu juga dengan parameter sisi ini ya, yang ada di function luas persegi. Oke, kita kasih nilai 0 ya. Jadi, ini teman-teman, ini bebas ya. Ini bebas asalkan di sini kalau kita menggunakan operator perkalian jangan operator aritmatika ya. Jadi jangan sampai ini ya. Kita kasih nilai seperti ini sebenarnya boleh-boleh saja, cuma dia akan error karena apa? Ini string ya. Seperti ini. Ini nilai default string. Nah, sedangkan yang variabel parameter lebar ini dia ini tipe datanya integer. Nah, jadi kalau kalian memasang nilai seperti ini, nilai string ya, nilai default string kosong gitu ya. Kalau kita jalankan, nah dia error teman-teman. Nah, ini kan unsupported ya, operand types string. Nah, dikali string ini nggak bisa. Jadi mintanya dia itu integer. Nah, jika integer berarti kita berikan nilai default 0 ya. Jadi seperti itu teman-teman. Atau 0. Atau 0 seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kalau kita jalankan lagi, sekali lagi, nah dia nggak ada masalah ya. Nah, cuma kan karena di sini kita menggunakan operator aritmatika, maka kita pakai 0 saja ya. Ya terserah, mau pakai 0 atau 0, terserah. Kalau kita di sini menggunakan 0 saja, berarti dia kosong gitu ya, 0, itu belum di-set. Nah, kemudian kita tampilkan echo ya. Nah, ini tadi echo-nya belum kita tulis ya. Kalau kita balik lagi ya, nah dia hasilnya 0 ya teman-teman ya. Karena di sini ya, balik lagi, parameter panjang ini kita setting 0 dan parameter lebar kita setting 0. Nilai defaultnya 0 ya. Oke, paham ya teman-temannya sampai sini? Nah, misal seperti ini, echo luas persegi panjang ya. Kita misal butuh berapa? Panjangnya 10 gitu ya. Dan lebarnya misal 3 gitu ya. Nah, maka ya kalau kita reload, nah dia nilainya 30 ya. 10 kali 3 kan 30. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini manggil ya, function di luar file gitu ya. Nah, kita
Yang pertama, kita masukkan, kita panggil dulu ya nama filenya, kemudian kita panggil nama function dari file tersebut ya. Nah, misal, jadi ini teman-teman. Jadi maksud dari ini bisa digunakan lagi ya. Jadi misalnya seperti ini teman. Kita buat sekali lagi ya. Kita duplicate saja ya. Duplicate gitu ya. Kemudian kita kasih test function 1 gini ya. Oke. Seperti ini. Nah, ini teman-teman tetap ya. Kita bisa tetap manggil gitu ya. Function ini ya, luas persegi panjang ini itu tetap bisa digunakan ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk menulis ini berkali-kali ya kalau kita butuh gitu ya. Nah, misal kita butuh ini ya, variabel luas sama dengan variabel panjang dikali lebar. Kita nggak perlu ngetikkan satu-satu lagi di sini gitu ya. Jadi cukup hanya panggil nama fungsinya saja gitu ya. Asalkan ini ya, nama filenya itu sudah dipanggil. Gitu ya teman-teman ya. Nah, misal kita setting yang berbeda ya, misal 5 gitu ya. Kita kasih nilai 5 dan panjangnya 5 dan variabelnya dan lebarnya itu 2 ya. Nah, ketika kita panggil, kita buka tab baru ya. Ini kita copy dulu ya. Kita copy tadi kan ada di test function 1 seperti ini. Nah, maka nilainya 10 teman-teman. 2 kali 5 tadi ya. 5 kali 2 ya. 5 kali 2. Nah, jadi seperti ini teman-teman gambarannya. Yang dimaksud dari nama function ini bisa kita panggil berkali-kali selama kita butuh gitu ya. Ya, kita panggil function ini ada di yang ini ya, test function.php ya. Kemudian kita bisa gunakan lagi di test function 1. Itu ya teman-teman ya. Dan hasilnya ini ya. Ini untuk yang test function 1, kemudian yang ini untuk test function gitu ya. Jadi paham ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham gitu ya. Nah, begitu juga yang ini ya teman-teman ya, luas persegi gitu. Itu sama saja teman-teman. Jadi karena misal kita butuh yang di sini ya. Kita butuh yang di file apa nih, test function 1 ya. Kita butuh nih. Nah, ya udah kita tinggal luas persegi ya. Luas underscore persegi tadi ya, persegi. Ini ya. Parameternya cuma 1 ya. Misal sisinya itu 5 ya. Di sini kan sisi ya. Sisi sama dengan 0, sisi kali sisi gitu ya. Nah, kita di sini ya sudah tinggal seperti ini saja ya. Kita sudah memanggil file function.php, kemudian kita sudah memanggil memanggil nama functionnya ya. Jadi gitu teman-teman. Kalau kita jalankan ini test function 1 ya. Function 1 yang ini ya. Kita reload, nah maka dia hasilnya 25. 5 dikali 5. Hasilnya 25. Nah, seperti ini teman-teman. Ya cukup ini ya, paham ya teman-teman ya. Yang mudah-mudahan kalian paham dan bisa mengikuti gitu ya. Oke, gimana teman-teman? Sudah ada bayangan ya untuk function ya. Oh, function ini seperti ini, seperti ini. Ya, jadi kalian nggak perlu lagi misal kalian butuh ini ya, luas persegi ya. Kalian ketikkan satu-satu variabel luas sama dengan sisi kali sisi gitu ya. Sisi kali sisi gitu ya. Nah, kemudian ini gitu ya. Ketika kita butuh lagi di mana di file baru lagi gitu ya. Nah, kita ngetik lagi gitu ya, nggak perlu ya. Kita ketik lagi di sini. Kemudian kalian di sini butuh lagi yang namanya rumus luas persegi gitu ya.
Ya nggak apa-apa kalau kalian mau mengetikkan satu-satu ya. Tapi lebih enak seperti ini ya, karena sudah tersetting gitu ya. Kita sudah merancang gitu ya. Ya teman-teman ya. Kita hapus dulu ya. Kemudian yang di sini kita hapus dulu. Ya, kita kembalikan gitu ya. Nah, oke teman-teman. Jika ada ya teman-teman yang belum paham, bisa kalian tulis di komentar gitu ya, bagian mana yang belum paham gitu ya, atau ada pertanyaan lain gitu ya, ya silahkan gitu ya bertanya, nggak apa-apa. Selama saya bisa menjawab, selama kita bisa menjawab, kita akan jawab. Ya kalau kita nggak bisa jawab, ya mohon maaf, nanti kita cari solusinya gitu ya. Oke teman-teman, saya rasa untuk video pembahasan dari function yang ada di bahasa pemrograman PHP, saya kira sudah cukup ya. Jadi teman-teman sudah belajar cara membuat function gitu ya, kemudian memasang atau memberi parameter ya, kemudian kita memberi nilai default di parameter gitu ya. Terus kemudian kita sudah belajar ini ya, cara memanggil function dari file lain gitu ya. Seperti ini dan seperti ini ya, test function dan test function 1 gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Kurang lebihnya kita mohon maaf gitu ya. Buat kalian, buat teman-teman, ini selamat belajar ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Thank you.